Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Episode ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya tentang epos Gilgamesh yang bercerita tentang kisah kepahlawanan epik Gilgamesh yang memadukan mitos dan sejarah. Kemenangan Gilgamesh dan Enkidu atas Humbaba menggema ke seluruh penjuru tanah Sumer. Rakyat Uruk menyambut kepulangan mereka dengan sorak-sorai, memandang keduanya sebagai pahlawan yang tak terkalahkan. Dinding kota dipenuhi ukiran baru yang menggambarkan keberanian mereka, menembus hutan cedar, dan memenggal ancaman yang selama ini menakutkan semua orang. Namun di balik gemuruh kemenangan itu, bayang-bayang murka para dewa mulai mengintai. Di istana Uruk, Dewi Ishtar, penguasa cinta dan kesuburan, menatap Gilgamesh dengan penuh hasrat. Ia terpikat pada kegagahan sang raja muda yang baru saja pulang membawa kejayaan. Dengan penuh kebanggaan, Ishtar turun dari langit dan menghadap Gilgamesh, menawarkan dirinya sebagai pasangan. Ia menjanjikan kekayaan melimpah, panen berlimpah, serta kuasa atas negeri-negeri tetangga jika Gilgamesh menerima cintanya. Namun Gilgamesh yang keras kepala sekaligus cerdas menolak mentah-mentah tawaran itu. Ia tidak lupa kisah-kisah tragis tentang para kekasih Ishtar yang sebelumnya berakhir binasa atau ditinggalkan dalam penderitaan. Dengan kata-kata yang tajam, ia menyebut nama-nama lelaki dan makhluk yang menjadi korban cinta sang dewi. Penolakan itu memalukan bagi Ishtar, yang terbiasa selalu mendapatkan keinginannya. Ishtar murka. Ia kembali ke langit mendatangi ayahnya, Anu, penguasa surga, sambil menangis penuh amarah. Ishtar menuntut Anu untuk mengirim banteng surga guna menghukum Gilgamesh dan rakyat Uruk. Awalnya Anu menolak, tetapi ancaman Ishtar yang berjanji akan membuka pintu neraka dan melepaskan roh-roh jahat memaksa Anu mengabulkan permintaannya. Maka banteng surga turun ke bumi, menginjak tanah Uruk dengan kekuatan dahsyat. Banteng surga menimbulkan kehancuran besar. Setiap hentakan kakinya membuat retakan di tanah, menelan ratusan jiwa ke dalam jurang. Sawah dan ladang hancur, sungai-sungai meluap, dan rumah-rumah roboh. Rakyat Uruk berteriak minta tolong kepada rajanya, dan Gilgamesh pun bangkit menghadapi makhluk mengerikan itu. Bersama Enkidu, ia berjuang keras melawan banteng surga yang menyerang dengan tanduknya yang berkilat seperti baja. Pertarungan berlangsung sengit. Banteng surga menyeruduk dengan kekuatan yang hampir tak tertahankan. Tetapi Enkidu berhasil menangkap ekornya sementara Gilgamesh menancapkan pedang ke dalam tubuhnya. Dengan keberanian yang seolah tak terbatas, mereka akhirnya berhasil menumbangkan makhluk surga itu. Banteng surga mati dan rakyat bersorak penuh sukacita. Namun kemenangan itu bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Di langit para dewa berkumpul, murka atas tindakan manusia yang berani menentang kehendak mereka. Para dewa memutuskan bahwa salah satu dari dua pahlawan harus dihukum mati sebagai penebusan. Keputusan jatuh kepada Enkidu, sahabat sekaligus saudara jiwa Gilgamesh. Enkidu mulai jatuh sakit. Ia bermimpi buruk tentang para dewa dan dunia bawah. Melihat bayangan hitam yang menjemputnya, tubuhnya melemah hari demi hari, dan ia menyadari ajalnya semakin dekat. Gilgamesh, yang sebelumnya selalu terlihat kuat dan penuh percaya diri, kini runtuh dalam kesedihan. Ia meratap menangis di sisi sahabatnya, memohon kepada para dewa untuk mengubah keputusan. Tetapi tak seorang pun mendengarkan. Enkidu akhirnya menyerah pada takdir. Dengan napas terakhirnya, ia menceritakan mimpi tentang dunia bawah yang penuh debu dan kegelapan, tempat para raja dan pahlawan masa lalu berjalan tanpa kemuliaan. Gilgamesh memeluk tubuh sahabatnya yang tak lagi bernyawa, menjerit dalam keputusasaan. Untuk pertama kalinya, sang Raja Uruk menyadari betapa rapuhnya hidup manusia. Kesedihan itu mengguncang Gilgamesh. Ia yang tadinya percaya diri sebagai penguasa perkasa, kini dihantui oleh bayangan kematian. Ia tidak bisa menerima bahwa suatu hari ia pun akan berakhir seperti Enkidu, hilang ke dalam kegelapan yang tak ada akhir. Dari sinilah perjalanan baru dimulai, bukan lagi demi kemuliaan atau kemenangan, melainkan demi mencari jawaban atas ketakutan paling dalam. Bagaimana menghindari kematian, bagaimana menemukan keabadian. Gilgamesh memutuskan untuk meninggalkan Uruk, meninggalkan tahta dan kemewahan, menempuh jalan panjang yang berbahaya. Ia ingin menemukan Utnapishtim, manusia abadi yang selamat dari banjir besar, satu-satunya yang mendapat karunia hidup kekal dari para dewa. Namun sebelum langkah itu dimulai, Gilgamesh berdiri di atas dinding Uruk, memandang sahabatnya yang telah pergi, rakyatnya yang kembali bangkit dari bencana, dan dirinya sendiri yang kini berubah. Ia bukan lagi raja yang hanya haus kejayaan,
melainkan manusia yang dihantui rasa takut. Perjalanan berikutnya akan menjadi ujian sejati, yaitu melawan kefanaan itu sendiri. Kepergian Enkidu menjadi pukulan paling berat dalam hidup Gilgamesh. Sang Raja Uruk, yang dahulu disanjung sebagai pahlawan tak terkalahkan, kini berubah menjadi sosok yang rapuh. Setiap jalan, setiap sudut kota, setiap suara rakyat selalu mengingatkannya pada sahabat yang kini sudah tiada. Malam demi malam ia tidak bisa tidur, dihantui mimpi buruk tentang dunia bawah yang diceritakan Enkidu. Kesedihan berubah menjadi ketakutan. Ia mulai menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Kematian menunggu semua orang, bahkan dirinya. Ketakutan inilah yang mendorong Gilgamesh meninggalkan Uruk. Ia tidak lagi peduli pada tahta, harta maupun rakyat yang menyanjungnya. Baginya hanya ada satu tujuan, menemukan keabadian. Nama Utnapishtim, manusia yang diberkati para dewa dengan hidup abadi setelah banjir besar, menjadi satu-satunya harapan. Gilgamesh yakin jika ia bisa menemui Utnapishtim, maka rahasia hidup kekal akan terbuka untuknya. Perjalanan itu tidak mudah. Gilgamesh meninggalkan kota dengan pakaian sederhana, membawa bekal seadanya. Ia menempuh padang pasir, gunung, dan lembah yang sunyi. Di sepanjang jalan ia berteriak memanggil nama Enkidu, seolah sahabatnya masih ada di sisinya. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia terjebak dalam kesunyian yang menakutkan. Akhirnya Gilgamesh sampai di pegunungan kembar yang dijaga oleh makhluk-makhluk suci, yang dikenal sebagai Gunung Matahari. Di sanalah ia bertemu dengan para penjaga gerbang, makhluk separuh manusia separuh kalajengking. Tubuh mereka besar dan menakutkan, dengan sengat yang berkilat di bawah cahaya mentari. Mata mereka mampu menembus jiwa, membuat orang biasa gemetar ketakutan hanya dengan satu tatapan. Makhluk kalajengking itu menghentikan langkah Gilgamesh. Mereka menanyakan tujuannya, karena tidak ada manusia fana yang boleh melewati gerbang itu. Dengan suara lantang, Gilgamesh menyebut dirinya sebagai Raja Uruk dan menceritakan perjalanannya. Sahabatnya yang mati, ketakutannya akan kematian dan pencariannya akan Utnapishtim. Sang penjaga menatapnya lama, lalu berkata bahwa jalan yang ia pilih sangat berbahaya. Namun melihat kegigihan dan luka di hati Gilgamesh, mereka akhirnya mengizinkannya lewat. Jalan di balik gerbang adalah terowongan panjang yang gelap gulita. Jalur menuju batas dunia tempat matahari terbit dan tenggelam. Gilgamesh berjalan di dalam kegelapan total. Tanpa cahaya, tanpa bintang, hanya suara langkahnya sendiri yang bergema. Ia berjalan selama berhari-hari. Tubuhnya nyaris runtuh hingga akhirnya cahaya fajar menyambutnya di ujung terowongan. Di ujung dunia itu, Gilgamesh menemukan sebuah taman ajaib yang tak pernah dilihat manusia biasa. Pohon-pohon berkilauan, dedaunan dari batu mulia, buah-buah dari permata. Keindahan itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, seolah ia melangkah ke dunia para dewa. Di sanalah ia bertemu dengan Siduri, seorang wanita bijak yang menjaga taman tersebut. Siduri melihat Gilgamesh kelelahan dan mengajaknya duduk memberi air untuk melepas dahaga. Siduri mendengarkan kisah Gilgamesh dengan penuh perhatian. Ia lalu berkata, "Gilgamesh, engkau mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada manusia. Keabadian adalah milik para dewa, bukan milik kita. Nikmatilah hidup, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah bersama keluargamu dan cintailah istrimu. Itulah takdir manusia." Namun Gilgamesh menolak nasihat itu. Hatinya sudah dipenuhi rasa takut dan putus asa. Ia memohon agar Siduri menunjukkan jalan menuju Utnapishtim. Awalnya Siduri ragu, tetapi akhirnya ia menyerah pada tekad keras sang raja. Ia memberitahu bahwa Gilgamesh harus menemukan Urshanabi, tukang perahu yang bisa menyeberangkan lautan kematian menuju tempat tinggal Utnapishtim. Maka perjalanan dilanjutkan. Gilgamesh berjalan hingga menemukan Urshanabi yang sedang ditemani para batu sakral yang membantunya mengarungi lautan. Gilgamesh dalam keputusasanya justru menghancurkan batu-batu itu karena salah paham. Tanpa batu sakral perjalanan menjadi lebih berbahaya. Namun Urshanabi tetap setuju untuk menolongnya. Mereka menebang kayu dari hutan untuk menggantikan perahu yang rusak, lalu bersiap menyeberangi lautan yang disebut Sungai Kematian. Sebelum berangkat, Urshanabi memperingatkan, tidak ada satupun manusia yang berhasil menyeberangi sungai itu hidup-hidup. Airnya penuh dengan racun, dan hanya dengan mendayung tanpa menyentuh air sedikit pun mereka bisa sampai di seberang. Gilgamesh meski tubuhnya letih, mengambil 100 tongkat panjang sebagai dayung pengganti. Ia mendayung dengan seluruh tenaga. Satu persatu tongkat digunakan hingga habis. Akhirnya, setelah perjuangan yang seolah tanpa akhir, mereka sampai di seberang. Di sanalah, di sebuah tempat sunyi jauh dari dunia manusia,
Gilgamesh akhirnya berhadapan dengan sosok yang selama ini ia cari. Utnapishtim, manusia abadi. Gilgamesh akhirnya berdiri di hadapan Utnapishtim, sosok yang selama ini ia cari. Ia melihat seorang pria tua dengan wajah tenang, duduk di tepi pantai yang sunyi. Tidak ada tanda kemegahan dewa, tidak pula kilauan keabadian. Utnapishtim tampak seperti manusia biasa, rapuh dan lelah oleh waktu. Gilgamesh terkejut, karena yang ia temui bukan makhluk agung, melainkan seorang lelaki sederhana. Dengan tubuh penuh debu perjalanan, Gilgamesh berlutut. Ia menceritakan tentang kematian Enkidu, ketakutan akan ajal, dan pencariannya untuk menghindari nasib yang sama. Aku tidak ingin berakhir dalam kegelapan dunia bawah, makan debu dan dilupakan. Katakan padaku rahasiamu. Bagaimana engkau bisa hidup abadi? Pinta Gilgamesh dengan suara penuh putus asa. Utnapishtim menatapnya lama, lalu berkata pelan, Gilgamesh, mengapa engkau begitu gelisah mencari apa yang tidak diberikan kepada manusia? Hidup kekal hanyalah anugerah para dewa, dan aku mendapatkannya bukan karena kekuatanku, melainkan karena peristiwa besar yang mengubah dunia. Ia pun mulai bercerita tentang banjir besar. Dahulu kala, para dewa bersepakat untuk memusnahkan manusia karena kebisingan dan dosa mereka. Namun Ea, dewa kebijaksanaan, berbelas kasih dan memberi peringatan kepada Utnapishtim melalui mimpi. Ia memerintahkan agar Utnapishtim membangun sebuah bahtera besar, membawa keluarga, pekerja, serta semua jenis binatang agar mereka selamat. Utnapishtim mengingat dengan jelas hari-hari penuh kerja keras itu. Ia memotong kayu, mengoleskan ter dan membangun bahtera raksasa. Orang-orang mengejeknya, tetapi ia tetap patuh pada pesan dewa. Ketika banjir datang, langit gelap, petir menyambar, dan air dari surga serta bumi bersatu menelan daratan. Semua manusia, raja maupun Buddha, tenggelam ke dalam lautan yang tak bertepi. Bahtera itu terapung selama berhari-hari, hingga akhirnya menabrak puncak gunung. Utnapishtim melepaskan burung merpati, lalu burung walet dan akhirnya burung gagak. Ketika burung gagak tidak kembali, ia tahu bahwa air sudah surut. Ia lalu mempersembahkan korban kepada para dewa. Melihat itu, para dewa menyesal atas kehancuran besar yang mereka timbulkan. Enlil, dewa yang paling murka, ingin menghukum Utnapishtim, tetapi Ea menegurnya dengan bijak. Akhirnya, sebagai hadiah sekaligus penebusan, para dewa memberkati Utnapishtim dan istrinya dengan kehidupan abadi. Setelah mendengar kisah itu, Gilgamesh semakin putus asa. Kalau begitu, apa gunanya aku datang jauh-jauh? Aku tidak bisa mengulang banjir. Aku tidak bisa mendapat hadiah dari dewa. Tidak adakah cara lain bagiku untuk menghindari kematian? Utnapishtim memandangnya dengan iba. Untuk menguji tekad Gilgamesh, Utnapishtim memberinya tantangan sederhana. Jika engkau mampu melawan tidur selama 6 hari 7 malam, mungkin engkau layak memperoleh rahasia kehidupan. Gilgamesh setuju tanpa ragu. Ia duduk tegak, bersiap melawan kelemahan tubuhnya. Tetapi begitu ia menutup mata sejenak, rasa lelah dari perjalanan panjang menekannya, dan ia langsung tertidur. Hari demi hari berlalu, istrinya Utnapishtim membuat roti setiap hari sebagai penanda waktu. Ketika Gilgamesh akhirnya terbangun, ia terkejut mendapati tumpukan roti basi di hadapannya. Ia sadar telah gagal bahkan dalam ujian paling sederhana. Utnapishtim berkata dengan suara tegas, "Engkau tidak bisa melawan tidur, bagaimana bisa melawan kematian?" Gilgamesh menangis dalam kekecewaan. Ia merasa seluruh perjalanannya sia-sia. Namun karena iba pada penderitaan sang raja, istri Utnapishtim membujuk suaminya agar memberinya sesuatu. Utnapishtim akhirnya memberitahu Gilgamesh tentang sebuah tanaman ajaib yang tumbuh di dasar lautan, yang dapat mengembalikan masa muda bagi siapapun yang memakannya. Dengan semangat baru, Gilgamesh mengikat batu pada kakinya, menyelam ke dasar laut dan berhasil meraih tanaman berduri itu. Ia memutuskan tidak langsung memakannya, tetapi membawanya pulang ke Uruk. Dengan tanaman ini, aku akan memberi rakyatku kesempatan menjadi muda kembali. Aku akan membagikannya dan nama Gilgamesh akan dikenang selamanya, katanya penuh harapan. Namun takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang, ketika ia mandi di sebuah mata air, seekor ular mencium aroma tanaman tersebut. Ular itu menyelinap, memakan tanaman itu lalu berganti kulit dan merayap pergi. Gilgamesh hanya bisa menyaksikan dengan keputusasaan. Ia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memperoleh rahasia kehidupan. Patah hati, ia duduk di tepi jalan menangis tanpa henti. Untuk apa semua penderitaan ini? Aku kehilangan Enkidu, aku meninggalkan Uruk, aku menempuh jalan berbahaya, dan akhirnya apa? Tidak ada keabadian bagiku.
Tetapi perlahan di tengah air matanya ia menyadari sesuatu. Mungkin yang sejati bukanlah hidup kekal, melainkan jejak yang ditinggalkan pada dunia, karya, dinding, dan kota yang ia bangun. Dengan langkah berat Gilgamesh kembali ke Uruk, membawa bukan tanaman abadi melainkan pelajaran pahit tentang arti kehidupan. Gilgamesh kembali ke Uruk dengan hati yang hampa. Ia sudah kehilangan sahabatnya, gagal memperoleh keabadian, dan bahkan tanaman ajaib yang ia dapatkan pun dirampas oleh seekor ular. Namun perjalanan panjang itu tidak berakhir tanpa makna. Ia kembali bukan sebagai raja yang sama seperti ketika ia berangkat, melainkan sebagai manusia yang telah belajar tentang batasan dan kebesaran hidup. Saat memasuki gerbang kota, rakyat menyambutnya dengan sukacita. Mereka tidak tahu kegagalan yang dialami rajanya. Mereka hanya melihat sang pahlawan yang pulang dengan selamat. Di hadapan rakyatnya, Gilgamesh menahan kesedihan dan menampilkan wajah tegar. Dalam hati ia berkata, "Mereka menunggu aku bukan untuk tangisku, tetapi untuk keberanian dan kepemimpinanku." Malam itu Gilgamesh berdiri di atas tembok tinggi Uruk, memandang luasnya kota yang ia bangun. Ia menatap dinding yang kokoh, jalan-jalan yang ramai, dan kuil-kuil megah yang menjulang. Perlahan, sebuah kesadaran tumbuh dalam dirinya. Keabadian tidak selalu berarti hidup selamanya, gumamnya, tetapi meninggalkan warisan yang akan dikenang oleh generasi setelah kita. Gilgamesh teringat pada Enkidu, sahabat yang setia hingga akhir. Ia sadar bahwa meski Enkidu telah tiada, ingatannya akan tetap hidup di dalam dirinya, dalam kisah yang ia ceritakan kepada rakyat, dan dalam ukiran yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan seorang manusia mungkin berakhir, tetapi kisah dan warisan bisa bertahan jauh lebih lama. Hari-hari berikutnya, Gilgamesh tidak lagi berpetualang meninggalkan kotanya. Ia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat Uruk, membangun lebih banyak dinding, memperluas lahan pertanian, dan memastikan rakyat hidup dalam damai. Ia masih seorang raja perkasa, tetapi kini lebih bijaksana, lebih memahami arti tanggung jawab, dan lebih sadar akan batas waktu yang dimiliki. Dalam keheningan malam, ia sering merenung tentang perjalanan panjangnya. Hutan Cedar, Humbaba, pertempuran melawan banteng surga, kematian Enkidu, pertemuannya dengan makhluk kalajengking, taman permata, si duri yang bijak, lautan kematian, hingga kisah banjir besar dari Utnapishtim. Semua itu menjadi kepingan yang membentuk dirinya kini. Ia tidak menemukan keabadian tubuh, tetapi ia menemukan keabadian jiwa. Ia juga menyadari bahwa ular yang mencuri tanaman abadi bukanlah sekadar musuh, melainkan lambang dari siklus hidup. Ular berganti kulit dan memperbarui diri, sementara manusia memperbarui dunia melalui karya, cinta, dan ingatan. Dari sanalah muncul pemahaman bahwa mungkin para dewa tidak berniat menghancurkannya, melainkan menunjukkan kebenaran bahwa keabadian sejati adalah sesuatu yang manusia ciptakan sendiri. Gilgamesh pun mulai menuturkan kisah perjalanannya kepada rakyat, agar mereka belajar dari penderitaan dan pencariannya. Kata-kata itu disampaikan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya diukir dalam tablet tanah liat oleh para juru tulis Sumer. Kisah itu menjadi salah satu epos tertua yang pernah dikenal manusia, bukti bahwa meski tubuh fana, cerita mampu hidup selamanya. Akhirnya, ketika hari-hari Gilgamesh sampai pada senja, ia tidak lagi gentar menghadapi kematian. Ia menerima bahwa tubuhnya akan kembali ke tanah, tetapi dinding-dinding Uruk akan tetap berdiri, dan namanya akan tetap dikenang. Ia tahu bahwa dirinya tidak sia-sia, karena ia telah belajar mencinta, berjuang, dan meninggalkan jejak yang akan bertahan lebih lama dari kehidupannya sendiri. Maka epos Gilgamesh bukan sekadar kisah tentang pertempuran melawan raksasa atau perjalanan mencari keabadian. Ia adalah refleksi abadi tentang arti hidup, kehilangan, dan warisan yang kita tinggalkan. Dari kesedihan atas kematian sahabat hingga pencerahan bahwa manusia sejati hidup dalam cerita, Gilgamesh mengajarkan pada dunia bahwa keabadian bukanlah milik tubuh, melainkan milik nama dan karya. Dalam tradisi epik, bagian ini penting karena menunjukkan perubahan Gilgamesh dari seorang raja perkasa yang angkuh menjadi sosok manusia rapuh yang sedang mencari jawaban hakiki. Ia tidak lagi hanya berjuang melawan raksasa atau musuh nyata, melainkan berperang dengan rasa takut dalam dirinya sendiri. Ketika ia berangkat menuju perjalanan jauh mencari Utnapishtim, tidak hanya tubuhnya yang bergerak, tetapi juga jiwanya yang tengah memasuki lorong panjang pencarian makna. Dengan itu, perjalanan panjang sang Raja Uruk mencapai akhirnya. Ia mungkin tidak pernah hidup selamanya,
Tetapi berabad-abad kemudian namanya masih kita sebut, kisahnya masih kita baca, dan pelajarannya masih kita renungkan. Itulah kemenangan terbesar Gilgamesh, pahlawan yang gagal memperoleh keabadian tubuh, tetapi berhasil menemukan keabadian sejati. Keabadian dalam ingatan umat manusia. Epos Gilgamesh mungkin lahir lebih dari 4.000 tahun yang lalu di tanah Mesopotamia, namun pesan yang terkandung di dalamnya masih terasa sangat dekat dengan kehidupan manusia modern. Kisah Gilgamesh bukan hanya sekadar mitos kuno tentang dewa, raksasa, dan petualangan, melainkan juga refleksi tentang rasa takut, kehilangan, dan pencarian makna. Hal-hal yang tetap menjadi bagian dari hidup kita hari ini. Pertama, persoalan ketakutan akan kematian. Sama seperti Gilgamesh yang hancur saat kehilangan sahabatnya Enkidu dan mulai diliputi rasa takut akan ajal, manusia masa kini juga menghadapi kecemasan yang sama. Ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan gaya hidup sehat yang kita kejar seringkali berakar dari keinginan untuk memperpanjang hidup. Namun pada akhirnya kita tetap harus menerima bahwa kematian adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Kedua, kisah ini mengajarkan pentingnya persahabatan dan hubungan manusia. Gilgamesh yang awalnya sombong berubah menjadi manusia yang lebih peka setelah mengenal Enkidu. Dalam dunia modern, ketika banyak orang merasa terasing karena kesibukan atau teknologi yang memisahkan, persahabatan sejati tetap menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan alasan untuk bertahan. Ketiga, epos ini menekankan makna warisan dan kontribusi. Gilgamesh gagal meraih keabadian tubuh, tetapi menyadari bahwa ia bisa menjadi abadi melalui karya dan kenangan yang ditinggalkan. Pesan ini sangat relevan di masa kini, ketika banyak orang berusaha mencari makna hidup melalui pencapaian, karya kreatif, pelayanan kepada masyarakat, atau bahkan hal-hal sederhana yang memberi dampak baik bagi orang lain. Terakhir, kisah Gilgamesh mengingatkan kita tentang penerimaan dan kebijaksanaan. Dalam era modern yang serba cepat dan penuh tekanan, kita sering terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, mengejar harta, popularitas, atau status. Gilgamesh mengajarkan bahwa pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apa yang kita genggam selamanya, melainkan bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita mencintai, dan apa yang kita tinggalkan bagi orang lain. Dengan demikian, meskipun berasal dari dunia kuno, epos Gilgamesh tetap berbicara kepada hati manusia masa kini. Ia adalah cermin yang mengingatkan kita bahwa kehidupan fana bisa memiliki arti yang abadi jika dijalani dengan keberanian, cinta, dan kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.